Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua untuk materi kedua kita, yaitu tentang agreement dan disagreement. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah melihat beberapa ungkapan umum atau common phrases yang digunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau persetujuan terhadap sesuatu. Nah, misalnya di sini dituliskan kembali agreement. Jika kalian setuju terhadap sesuatu hal, kalian bisa bilang that's a good idea. I agree with you. Kemudian, yes, I agree. Or you are absolutely right. Bisa juga hanya ucapkan absolutely. Ada lagi, I couldn't agree more. I couldn't agree more. Yang terakhir ada no doubt about it. Bagaimana kalau kalian tidak setuju? Nah, ketika kalian tidak setuju terhadap sebuah ide, sebuah pemikiran, ataupun sebuah maksud dan tujuan, kalian bisa bilang I don't think so, atau I don't agree with your opinion. No, I'm not so sure about that. I'm afraid I disagree. Yang terakhir ada I'd say the exact opposite. Hari ini kita akan mempelajari masih tentang agreement dan disagreement. Nanti ada pembahasan sedikit tentang bagaimana cara menjawab dua tipe soal berkaitan dengan dialog berisi ungkapan setuju atau tidak setuju. Nah, ini contoh dialog di sini antara Selena dan Henry. Kalian harus bisa mengenali terlebih dahulu dalam sebuah dialog manakah yang dimaksud ungkapan agreement or disagreement. Pertama di sini Selena mengatakan, I think you should paint the wall white in order to make the room looks bigger. I mean brighter. And then Henry say, I don't think so. White is too plain. And then Selena say, well, how about mixing it? You could paint half the wall white and the other half gray. It will look cool. Kemudian Henry berkata, that's a good idea. I agree with you. I am going to paint the wall white and gray. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan. Yang pertama, Henry mengungkapkan ketidaksetujuannya pada saran Selena untuk mengecat kamarnya dengan warna putih. Bagaimana Henry mengungkapkannya? Dengan berkata, I don't think so. Menurut saya tidak demikian. Kemudian, di akhir Henry mengungkapkan persetujuannya pada saran Selena berikutnya, yaitu untuk mengecat kamarnya dengan warna putih dan abu-abu. Bagaimana mengungkapkannya? That's a good idea, I agree with you. Jadi ada dua ungkapan, yaitu agreement dan disagreement. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan berfokus pada bagaimana mengungkapkan intention or purpose. Jadi kalau mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan pasti ada hal yang menyebabkannya. Apa itu? Kita sebutnya intention or purpose. Di sini ada beberapa kata hubung yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan intention atau purpose. Yang pertama ada so, bisa digunakan untuk mengungkapkan alasan kenapa kamu melakukan suatu hal. Bisa juga mengungkapkan sebab akibat. Karena sebab ini, akibatnya demikian. Yang kedua ada so that atau in order to, digunakan untuk mengungkapkan intention or purpose. Supaya lebih jelas, kita langsung lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, let's write down the explanation so we don't forget. Di sini kata so digunakan untuk mengungkapkan reasoning atau alasan. Mengapa kita harus mencatat? Alasannya supaya kita tidak lupa. Seperti itu. Untuk kalimat kedua, I woke up late so I arrived at school late too. Pada kalimat ini, kata so digunakan untuk mengungkapkan cause and effect. Karena saya bangun terlambat, akibatnya saya datang telat ke sekolah. Nah, untuk kalimat ketiga, we left early so that we wouldn't be late. Di sini, kata so that digunakan untuk mengungkapkan tujuan, intention or purpose. We left early, kami pergi lebih dulu. Kenapa? Tujuannya kenapa kamu pergi lebih dulu? Ternyata supaya tidak terlambat. Pada kalimat selanjutnya, tujuannya masih sama, mengungkapkan intention or purpose, tapi kali ini kata so that digantikan dengan kata in order to. Kalimatnya adalah she goes jogging every morning in order to keep fit. Apa sih tujuannya dia jogging setiap pagi? Ternyata untuk menjaga
badannya tetap fit, tetap sehat. Seperti itu. Langsung saja masuk ke contoh-contoh soalnya. Di sini ada question type 1. Pertanyaan tipe pertama, kalian harus melengkapi kalimat rumpak. Bisa disediakan tujuannya atau bisa disediakan alasannya, nanti kalian cari akibatnya atau penyebabnya seperti itu. Kalimat pertama, titik-titik, we should put more rubbish bins. Kira-kira apa manfaatnya kalau kita menyediakan lebih banyak tempat sampah? Jawabannya adalah yang B. In order to keep our school clean. Kata kuncinya clean, bersih. Kalau ada lebih banyak tempat sampah, rubbish bins, otomatis orang akan terdorong untuk membuang sampahnya ke tempat sampah. Jadi sekolahnya bersih. Seperti itu hubungannya. Masih untuk pertanyaan tipe pertama, kali ini pertanyaannya he took his new toy to school. Dia membawa mainan barunya ke sekolah. Supaya apa? Apa alasannya? Kalian bisa jawab dengan jawaban yang C, so he could show it to his friends. Ternyata dia bawa mainannya ke sekolah supaya bisa ditunjukkan kepada teman-temannya. Yang pertanyaan ketiga, masih tipe pertama, they dug a deep hole. Menggali lubang yang dalam. Supaya apa? Yang paling tepat adalah yang in order to plant the tree. Ternyata maksud dan tujuan mereka menggali lubang adalah untuk menanam pohon. Yang terakhir, John took a map. Membawa peta. Kenapa membawa peta? Ternyata so that you wouldn't get lost. Tujuannya John membawa peta adalah supaya dia tidak tersesat. Sekarang ada question type 2. Kalau ini bentuknya adalah dialog. Kalau tadi pertanyaan kita pertama bentuknya hanya kalimat. Kemudian ada 2 klausa. Salah satunya hilang, kalian harus mengisinya. Kali ini bentuknya dialog, kemudian ada beberapa kalimat atau respon yang hilang. Kalian harus melengkapi tergantung dengan apa yang diucapkan lawan bicara sebelumnya. Contohnya pada nomor 14, Ana berkata sebelumnya, what did you do last weekend? Dari sini kalian harusnya tahu bahwa yang ditanyakan Ana adalah kegiatan Rere last weekend, minggu lalu. Apa yang dilakukan Rere minggu lalu? Berarti pada jawabannya kalian perlu mencari sebuah kegiatan. Apakah contohnya? Ada pada jawaban D, yaitu swimming. I went swimming. Nah, untuk pertanyaan kedua nomor 15, Ana berkata, did you enjoy it? Kemudian Rere bilang, not at all. Kira-kira respon seperti apa yang Ana berikan sehingga Rere menjawab, it rained all the time. Jadi awalnya Rere bilang, tidak sama sekali. Tidak apa? Tidak menikmati. Oh, saya tidak menikmati sama sekali. Terus tiba-tiba Rere bilang lagi, soalnya hujan sepanjang hari. Kira-kira pertanyaan apa yang Anda tanyakan? Apakah where, di mana, when, kapan, how, bagaimana, atau why, mengapa? Jawaban yang tepat adalah mengapa. Jadi apa alasannya atau mengapa Rere tidak menikmati sama sekali kegiatannya minggu lalu? Ternyata karena hujan sepanjang hari. So, why? Nah, nomor 16 yang terakhir, setelah Rere mengatakan alasannya karena kurang menikmati kegiatannya minggu lalu, Ana mengatakan sesuatu dan diakhiri dengan kalimat the weather will be fine. Responnya Rere, that sounds great. Kedengarannya bagus. Nah, di sini kalian bisa menebak bahwa Ana mengusulkan sesuatu. Mengusulkan sesuatu yang kemudian disetujui oleh Rere. Sesuatunya ini apa? Kalau yang A, what are you doing next month? Ini bukan sebuah usulan, tetapi menanyakan apa yang akan Rere lakukan. Seharusnya jawabannya Rere akan menyampaikan sebuah kegiatan. Seperti itu. Yang B, where if we go next month? Bagaimana kalau kita perginya bulan depan? Nah, dari sini ada pernyataan tersirat bahwa mereka akan melakukan kegiatan yang sama, yaitu swimming, tetapi bulan depan. Kalau yang C, why do you want to go? Kenapa? Berarti harusnya respon Rere adalah alasan, karena ditanyanya mengapa, why. Untuk yang delta, where will we go? Kemana kita akan pergi? Seharusnya kalau Ana bertanya where will we go, Rere akan menjawab dengan
nama sebuah tempat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Where did we go next month? Bagaimana kalau kita berenang lagi bulan depan? Katanya cuacanya akan bagus. Seperti itu. Okay, so that's all for today. Thank you for paying attention. See you on the conference. If you want to ask anything, so do it on the conference. Kalau ada yang ditanyakan, jangan lupa dicatat dulu. Nanti tanyakan di conference-nya ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa di conference. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.